Puncak kehidupan. Bab 336. Ternyata iblis kecil itu tidak ada hubungannya dengan kalung batu giok itu. Itu adalah putra seorang pekerja konstruksi. Beberapa tahun yang lalu, dia datang ke sini bersama ibunya untuk mengunjungi ayahnya, yang sedang mengerjakan pembangunan Golden Manor. Sayangnya, dia kehilangan nyawanya ketika dia jatuh ke dalam sumur. Jiwanya tetap di sini sejak saat itu. Beberapa waktu yang lalu, jiwa itu menemukan Zack Carter dan menjadi tertarik pada aura jahat yang memancar dari tubuhnya. Dengan gelang itu, iblis kecil itu tidak bisa terlalu dekat dengan Zack, jadi dia pergi ke wanita tua itu. Itu adalah sebuah kecelakaan. Alex akhirnya menjernihkan kesalahpahaman. Dia menatap Zendaya dengan meminta maaf. Dia berdiri, mengerutkan kening. Saya sangat menyesal, Nona Zendaya. Itu semua salah paham. Anda tidak melakukan apapun pada Nyonya Carter, dan saya juga mengembalikan kalung Anda. Alex menyerahkan kalung giok itu kepada Zendaya. Apakah itu semuanya? Autumn sangat marah karena dia menerima beberapa pukulan dari Alex beberapa saat yang lalu. Nona Zendaya memutar pergelangan kakinya semua berkat kamu. Dia memiliki konser dalam 2 hari. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Oh, konser. Alex melihat kakinya dan memperhatikan pergelangan kakinya yang bengkak. Memang, itu akan mempengaruhi kinerja dalam keadaan normal. Saya hampir lupa memperkenalkan diri, Nona Zendaya. Saya juga adalah seorang dokter. Di bawah mata para wanita yang skeptik, Alex membungkuk, mengangkat kaki Zendaya yang terluka, dan dengan lembut menekan tempat yang terluka dengan jarinya. Zendaya merasa ngeri. Kakinya adalah salah satu tempat paling pribadi dan sensitif di tubuhnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan pria tak dikenal menyentuhnya. Memerah dengan ganas, dia berjuang untuk membebaskan diri tetapi tidak berhasil. Lepaskan dia, brengsek. Para pengawal wanita itu marah. Bagaimana jika aku menolak? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Alex berkata dengan tenang dan meletakkan telapak tangannya di lutut Zendaya. Berteriak, Autumn mendaratkan pukulan pada Alex. Alex, di sisi lain, tidak menghindar dengan ci tubuhnya yang melindunginya dari pukulan. Sebaliknya, Autumn dikirim jatuh ke belakang dengan tangan mati rasa dan wajah pucat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mereka memandang dengan heran. Alex kemudian melepaskan pegangannya di kaki Zendaya. Pergelangan kakimu sudah sembuh, begitu juga lututmu. Sebagai permintaan maaf, saya memperbaiki sakit lutut kronis Anda. Terkejut, Zendaya berjalan berkeliling dan melakukan lompatan. Aneh. Rasa sakit yang menusuk di pergelangan kakinya hilang. Sementara rasa tidak nyaman yang menggelitik di lututnya juga tidak terasa. Itu keajaiban. Namun, dia tampak tidak senang, mengerang, aku tidak akan berterima kasih. Kamu bersalah karena mengintipku, menyakiti pengawalku, dan salah menuduh. Kamu berkewajiban untuk melakukan ini. Alex menjawab, kamu tidak bersalah, tetapi Nyonya Carter hampir mati karena kalung giokmu. Aku bisa merasakan kejahatan di dalamnya. Demi keselamatan orang, cobalah untuk tidak memakainya lagi. Baginya kalung giok itu semacam pesona. Sebelumnya, Zack memiliki niat jahat terhadap Zendaya, menyebabkan kalung itu membalas dengan menempatkan aura jahat padanya. Sayangnya, dia memakai gelang itu, gelang yang melindunginya dari bahaya. Pada saat itu, ponsel Alex bordering. Hayley Lawson berada di ujung telepon. Suara paniknya terdengar, saat dia berteriak, selamatkan aku, Alex. Zack Carter membiusku. Bab 337. Ya Tuhan. Alex Rockefeller mendapati dirinya mendidih dalam kemarahan. Dia belum pernah mendengar sesuatu yang begitu absurd dan tidak masuk akal terjadi dalam hidupnya. Hayley Lawson menjerit sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Suara Zack Carter terdengar di telepon. Heh. Kamu baik-baik saja, Hayley. Datang ke sini, datang ke ayah. Petik 2. Dan kemudian, panggilan telepon tiba-tiba berakhir. Binatang tua. Mengetahui Hayley dalam bahaya besar, Alex tidak membuang waktu sedetik pun. Dia menginjak pedal gas dengan kakinya dan melesat menuju kediaman Carter dengan mobilnya. Obat di tubuh Hayley mulai bekerja. Tubuhnya menghangat, dan dia mulai kehilangan kesadaran. Dia masuk ke mobil dan berusaha melarikan diri,
tetapi di bawah kesadarannya yang terbius, dia merasa sangat sulit bahkan untuk menyalakan mobil. Beberapa saat kemudian, dia ditarik keluar oleh Zack. Tidak, hentikan. Aku istri Charles. Kamu tidak dapat melakukan ini. Aku mohon dengan sangat. Mata merah Zack dengan rakus menusuk diri ke Hailey. Dia juga menjadi luar biasa kuat. Seperti pemangsa lapar yang mengincar mangsanya, Zack mendorong Hailey ke tanah dan mencibir, "Aku selalu menyukaimu, Hailey, sejak kamu menikahi putraku." Sambil meneteskan air liur, dia mencoba merobek gaun itu dari tubuh Hailey. Hailey berjuang keras, mati-matian berusaha melepaskan diri dari Zack. Sayangnya, dia berada tepat di atasnya. Itu dia, pikirnya, ini adalah akhir. Meskipun dia berhasil menelepon Alex, tidak ada yang bisa dia lakukan, itu jika dia bisa tiba tepat waktu. Bahkan lebih jauh bagi Charles Carter, sekarang bermil-mil jauhnya. Apa yang tersisa bagiku untuk hidup jika bajingan tua itu berhasil? Tiba-tiba, sebuah kaki melayang di udara dan menendang Zack beberapa meter jauhnya. Alex tiba tepat pada waktunya. Dia marah tetapi menghela nafas lega setelah melihat bahwa Hailey belum ternoda. Namun, kondisinya saat ini menarik hati sanubari Alex. Zack bangkit dan menyerbu ke arah Alex. "Itu kamu. Aku tahu itu. Aku tahu kau dan Hailey sedang berselingkuh. Dia milikku. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Aku akan membunuhmu." Zack mendatanginya seperti binatang buas. Alex mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. Tendangan yang dia kirim dilepaskan dengan marah, dan setiap orang biasa di pihak penerima akan pingsan dalam sekejap. Namun, Zack tampaknya tidak terpengaruh. "Tunggu sebentar. Aku pikir aku tahu mengapa." Dia melihat masalahnya, mengingat betapa anehnya perilaku Zack. Sebagai ayah mertua Hailey, rata-rata orang di posisinya akan dengan sungguh-sungguh menyangkal keterlibatan mereka dan mencoba menutupi semuanya. Namun, dia terus berteriak seolah-olah dia ingin semua orang tahu apa yang dia coba lakukan. Jelas bukan respon biasa. Ada yang tidak beres, dan kurasa itu berasal dari gelangnya. Alex akhirnya menyadari. Pada saat yang sama, Zack menyerangnya. Wajahnya dipelintir karena marah, dan dia mengirim pukulan ke wajah Alex, pukulan yang diisi dengan energi yang tidak dapat dijelaskan. Alex mencegat pukulan itu dengan tinjunya. Setelah ledakan energi, dia merasakan aliran energi yang tidak terkendali mengalir ke lengannya. Bab 338. Dia dipukul mundur. Alex Rockefeller sendiri terkejut. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan seorang petarung mistik pun tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Adapun Zack Carter, dia hanyalah seorang lelaki tua biasa yang cukup beruntung memiliki gelang misterius itu, bersama dengan energi yang terpancar. Dan itulah yang membuat Alex mundur. Untungnya, dia harus berterima kasih kepada Chi Penyembuhan Force, melindungi organ internalnya dari kerusakan dengan beraksi saat terkena benturan. Setelah pertukaran pertama, Zack bahkan lebih ganas dari sebelumnya, menyerang Alex lagi dengan semua silinder menembak. Alex dengan cepat mengaktifkan Mystic Armor, melindungi dirinya dari serangan tak berujung Zack. Pada pukulan ke-7, Mystic Armor telah dihancurkan dengan paksa, dengan Alex memuntahkan seteguk darah. Gelang itu terlalu kuat. Untuk pertama kalinya, Alex menemukan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Persetan. Menggunakan darah yang diludahkannya, dia membuat segel ajaib dan meluncurkannya ke tubuh Zack. Saat segel mendekati Zack, Alex dengan cepat meneriakkan mantra Thunder Palm. Ledakan. Serangan itu menghancurkan perisai di tubuh Zack saat Alex menarik gelang itu darinya. Tanpa perlindungan gelang itu, Zack langsung tersingkir oleh Alex. Alex menangkap manis misterius di gelang itu saat dia menyegelnya dengan darahnya. Fiuh. Dia menghela nafas lega saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Entah dari mana, Hailey Lawson menerjang Alex dan melingkarkan tangannya di sekitar tubuhnya, menyegel bibirnya dengan bibirnya dalam ledakan nafsu yang berapi-api. Sampah. Alex terkejut, mendorongnya menjauh hampir seketika. Pada saat itulah dia mendapati dirinya hampir hilang kendali atas nafsunya. Mendera. Dia memukul Hailey di leher dan menjatuhkannya. Mendorongnya ke dalam mobil, dia baru saja akan meninggalkan kompleks ketika dia ingat kehadiran kamera televisi di sekitar kediaman. Dia tidak akan bisa membela diri jika Zack menemukan rekaman dan mengeditnya sebelum mengirimnya ke Charles Carter.
Dia memeriksa rekaman dan menemukan bahwa kamera telah dimatikan oleh Zack. Tentu saja, dia tidak ingin mereka menangkap apa yang akan dia lakukan pada Hailey. Aku ingin tahu apakah dia berperilaku seperti ini karena gelang itu. Alex mencuri pandang ke Zack yang tidak sadarkan diri dan menariknya ke villa. Dia kemudian meninggalkan tempat itu di mobil Hailey. Kemana aku bisa pergi sekarang? Dorothy memiliki kunci ke Maple Villa. Aku tidak berpikir aku harus menuju ke sana. Sebuah hotel. Kau tahu, persetan. Aku akan melakukannya di sini di dalam mobil. Petik 1. Alex menemukan tempat terpencil dan memarkir mobil. Dia naik ke kursi belakang dan dengan cepat memfokuskan Qi-nya ke tubuh Hailey, berniat untuk membersihkan obat dari sistemnya. Hailey tiba-tiba terbangun, mendorong Alex ke bangku. Bab 339. Obat di tubuh Hailey Lawson mulai bekerja saat wajahnya memerah. Dia kehilangan semua alasan dan mulai bergumam tidak jelas sambil menarik-narik pakaiannya, seolah-olah dia mencoba merobeknya. Alex Rockefeller benar-benar terkejut dan mendengar suara kecil di benaknya yang mendesaknya untuk memanfaatkan keindahan yang asertif. Tapi dia tidak akan melakukannya. Dia menggigit lidahnya dan menggunakan rasa sakit untuk menyentak dirinya bebas dari belenggu nafsu sambil mendorong Hailey menjauh, menjepitnya ke kursi. Dia berbaring setengah jalan di kursi, menatap Alex dengan menggoda. Obat apa yang dia minum sebenarnya? Alex marah pada Zack Carter karena melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Menyadari bahwa Hailey hanya akan menjadi lebih cabul, Alex menjatuhkannya, kalau-kalau dia kehilangan kendali. Dia menarik napas lega dan memulai prosedur untuk membersihkan tubuhnya. Sayangnya, Zack tampaknya memberi Hailey terlalu banyak afrodisiak. Alex butuh setengah jam penuh untuk menghilangkan setiap jejak terakhir dari obat di sistem tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Hailey sadar kembali. Dia merasa aneh saat bangun tidur dan terkejut melihat Alex tepat di sebelahnya. Apa yang kamu lakukan padaku? Tenang, Hailey, aku hanya membersihkan tubuhmu dari obat. Alex menggelengkan kepalanya. Hailey menangis, meratap, aku tidak percaya ini adalah bagaimana kamu membersihkan tubuh. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan pernah bisa hidup damai lagi. Dia meringkuk dan mulai menangis. Dia mungkin baru saja salah memahami situasinya. Alex dengan cepat menjelaskan, jangan khawatir, Hailey. Zack Carter tidak melakukan apapun padamu. Tapi kamu melakukannya. Hailey menendangnya di tulang kering. Alex tercengang. Kamu salah, Hailey. Aku tidak melakukan apapun di luar batas. Lihat, aku merekam prosesnya. Biarkan aku menariknya untukmu. Tunggu sebentar. Kamu menangkap semuanya di video. Merasa lebih buruk sekarang, Hailey benar-benar malu. Untungnya, Alex berpikir jauh untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan merekam proses pembersihan. Kalau tidak, semuanya akan berbeda. Setelah menonton video itu, Hailey menarik nafas lega. Dia memang keliru. Dia dengan cepat menepuk pipi Alex dan mengeluh, aku tidak percaya kamu bisa menahannya. Apakah kamu bahkan seorang pria? Setelah tenang, dia mulai mempertanyakan feminitas dan daya tariknya. Ale menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah semua wanita adalah makhluk yang ironis? Setelah mandi selama setengah jam, Hailey keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi yang agak pendek, memperlihatkan betisnya yang putih mutiara untuk dilihat semua orang. Dia menyeka rambutnya dengan handuk saat dia berjalan ke ruang tamu. Alex duduk di sofa, sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pesta untuk matanya. Tampaknya gelarnya sebagai wanita tercantik di desa itu asli. Tidak heran Zack jatuh cinta padanya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Alex merasa tidak aman dalam situasi ini, situasi di mana apapun bisa terjadi antara pria dan wanita, sendirian di sebuah ruangan. Kupikir kau tidak punya kunci rumahmu. Hailey kembali ke dirinya yang biasa saat dia mengeluarkan sebotol anggur dan 2 gelas dari lemari. Kenapa kita tidak minum bersama? Bab 340. Alex Rockefeller segera teringat pada malam di mana mereka menemukan satu sama lain tidur bersama di ranjang yang sama, mabuk. Tapi sekali lagi, segelas anggur seharusnya tidak membahayakan. Apa yang kamu rencanakan? Memanggil polisi untuk Zack Carter? Tanya Alex. Polisi. Hailey Lawson meneguk anggur dan menggelengkan kepalanya. Jika ini go public, aku akan disalahkan sebagai gantinya.
Dia tidak lain adalah seorang cabul tua, tidak penting dan dapat diabaikan. Petik 2. Alex memikirkannya dan mengangguk. Sayangnya, seorang wanita berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dalam hal-hal seperti itu. Prajurit keyboard tertentu dengan moral yang dipertanyakan bahkan mungkin menyalahkan Hailey, bahwa dia sebenarnya telah merayu ayah mertuanya. Tenanglah. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Mengetahui bahwa Hailey punya rencananya sendiri, Alex tidak menyelidiki topik itu lebih jauh. Dia menghabiskan anggur dan berdiri. Kalau begitu, sampai jumpa. Tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak tinggal? Dia merosot secara provokatif ke sofa. Mendera. Alex memberikan tamparan keras pada pahanya. Lelucon bagus kamu sampai di sana. Ngomong-ngomong, aku akan pergi menemui istriku. Begitu, semoga berhasil dan bersenang-senanglah. Alex tidak bertemu Dorothy Essex. Sebaliknya, dia meneleponnya. Itu bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengannya, terutama dengan Claire Essex yang tak henti-hentinya berkeliaran. Aku akan datang besok karena ini Ahipechan, kata Alex. Tahan dulu. Kamu memiliki kunci di sini. Bisakah kamu masuk ke dalam rumah? Tanya Dorothy. Tentu saja, aku punya set cadangan. Bagaimanapun, ini sudah larut. Selamat malam. Alex sebenarnya tidak memiliki satu set kunci cadangan. Dia sedang terburu-buru ketika pergi dan tidak punya waktu untuk menaruh satu set ekstra di sakunya. Tapi sekali lagi, dengan kemampuannya, masuk ke villa itu sangat mudah. Melangkah ke pancuran air dingin, dia menghilangkan pikiran tentang Hailey, lalu memasak makanan enak untuk mengakhiri hari dengan nada positif. Sambil makan, dia mengeluarkan manik-manik dari gelang Zack, menatapnya dengan seksama. Tidak ada lubang pada manik-manik itu karena ditutupi cangkang tebal, yang juga berfungsi sebagai rantai untuk menghubungkan semua manik-manik lain di gelang itu. Menjepitnya dengan ringan, dia memecahkan cangkangnya, memperlihatkan manik-manik itu dalam bentuk aslinya. Itu berongga dan berwarna merah cerah, diselimuti oleh energi misterius. Itu mencegah Alex untuk melihat lebih jelas detail manik-manik itu. Dia berpikir sejenak, lalu meletakkan peralatan makan sebelum membuka segel pada manik-manik itu. Seketika, energi mengalir ke tubuhnya dan chi-nya diaktifkan, melontarkannya ke tingkat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Alex senang. Dengan bantuan manik, pemahamannya tentang Force akan meningkat dengan kecepatan tinggi. Dia melihat ke dalam manik-manik dan menemukan pemandangan magis, di mana kitab suci rahasian emas menari-nari di depan matanya. Ada sesuatu yang lain di tengah, tetapi dia tidak bisa melihat apa itu, betapapun kerasnya dia mencoba. Apa yang dia ketahui adalah bahwa energi yang menyelimuti dari manik-manik itu memperbesar keinginan di benaknya. Adegan Hailey berakting karena efek afrodisiak terus bermain di kepalanya saat nafsunya mendekati titik kritis. Tanpa disadari, dia meninggalkan vilanya dan pergi ke rumah Hailey. Bersambung.